warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Bando dalam acara Mozaik Islam. Pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang kebudayaan dan kekayaan Nusantara yang ratusan bahkan ribuan. Dan hari ini kita berada di daerah Sumatera Barat dengan banyaknya filosofi dan juga kebudayaannya. Salah satunya adalah tentang pencak silat. Kita akan berbicara dengan tokoh Bang Benny Budaya yang ternyata sudah mendunia. Bagaimana serunya, bagaimana filosofi yang terkandung dalam pencaksilat ini? Jangan kemana-mana. Langsung kita akan menghampiri dan menjumpai sosok seorang Benny Budaya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ngopi dulu. Kebiasaan ngopi saya adalah pertama aroma kopi saya hirup dulu dan baru diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmatnya. Baik sahabat, dalam beberapa hari ini saya lihat di beranda saya tentang Cynthia Chandranaya dengan MMA ya. Ya saya nonton ini nih, nonton video ini ada apa dengan Agus 200 tanda tanya. Itu yang setiap. Setelah saya pelajarin, saya akan rutin juga menonton video Cynthia Chandranaya. Saya suka melihat dia sebagai pesilat rajin berlatih. Tapi yang saya amati adalah kenapa akhirnya terjadi kericuhan seperti ini. Kericuhan, apa disebut kericuhan? Perselisihan atau ada yang tersinggung. Saya telusurin lagi dari beberapa video yang saya tonton. Saya jadi mengerti penyebabnya. Jadi sebelumnya saya lihat Cynthia dia fokus. Dan memang seperti seharusnya kita fokus saja kepada apa yang menjadi keahlian kita. Dan penyebab akhirnya ada pihak tersinggung itu diawali sebenarnya dari komentar-komentar netizen. Jadi komentar netizen biasa, netizen ya kalau memang ini coba bertanding di MMA segala macam ini itu. Nah akhirnya Cynthia membuat ya melayani netizen lah, akhirnya membuat video yang akhirnya ada pihak lain tersinggung. Dalam hal ini saya hanya bisa menyampaikan, terkadang kita fokus berkarya, tapi akhirnya teralihkan gara-gara netizen. Seperti saya terkadang juga begitu. Akhirnya saya menyentil beberapa orang, ya penyebabnya juga netizen. Tapi yang jelas, kalau saya sendiri, saya memang akan menyentil hal-hal yang merusak akidah, yang diperagakan oleh orang-orang yang mengaku ustadz, atau mengaku ahli kebatinan. Ketika video-video mereka telah saya amati, ya sesuai dengan saya punya pengetahuan tentang itu, saya amatin jika bisa merusak akidah masyarakat, maka saya akan menyentil. Jadi itu perbedaannya. Kepada Cynthia, tetap bersemangat, ini pesan saya, tetap bersemangat, kembali fokus, jika perlu meminta maaf. Kenapa? Karena memang penyebabnya karena netizen, ya. Akhirnya juga ada pihak-pihak lain, pesilat lain yang ikut berbicara dan memanaskan suasana walaupun dengan bahasa lembut. Saya lihat itu ada dari pesilat lain dengan berbicara santun, tapi sebenarnya yang membuat orang terpancing juga. Kalau saya tidak. Dan kepada atlet MMA yang ingin saya sampaikan adalah kita Indonesia ini memang harus bersatu. Itu wajar, siapapun memang akan tersinggung. Saya berharap semua akan baik-baik saja. Bertemu, lalu masalah itu kita cari lagi penyebabnya, dan akhirnya saling memaafkan. Dan di kemudian hari hendaknya jangan hal-hal ini terulang lagi. Jadi intinya yang saya lihat kesalahan dari Cynthia adalah karena melayani netizen, akhirnya membahas hal-hal di luar dirinya. Itu memang tidak boleh. Wajar siapapun tersinggung. Kenapa saya berbicara begini, karena saya juga punya perguruan silat. Walaupun di channel saya jarang saya menampilkan
adegan-adegan persilatan. Saya sebenarnya ingin membangun channel saya ini bertujuan untuk masyarakat semuanya ketika saya mempunyai bahan pikiran yang mungkin bermanfaat atau yang telah saya lakukan bermanfaat buat diri saya, akhirnya saya jadikan sebagai sebuah video. Itu tujuan saya ber-YouTube. Jadi makanya di YouTube saya ini konten campur-campur, dan itu sebabnya juga saya buat menjadi tersusun beberapa playlist. Sebagai pesilat atau praktisi bela diri, saya ingin kita Indonesia ini kompak semua, karena semua bela diri itu bagus, terutama olahraga. Jadi bukan untuk menjelekkan yang lain, bukan untuk membahas yang lain. Ya, mari kita kompak, mari kita cari jalan keluar, adakan pertemuan. Ini hanya saran dari saya. Mohon maaf jika saran dari saya ini salah. Tapi yang jelas, saya ingin memperlihatkan salah satu video saya ketika saya diundang oleh MNC TV. Ya, di situ sebagai guru besar, nasihat saya jelas untuk Nusantara ini seharusnya bagaimana kita. Moto perguruan silat saya juga saya ucapkan di situ. Mana moto perguruan silat saya? Zahirnya silat mencari kawan, batinnya silat mencari Tuhan. Jadi itu maknanya. Secara zahir kita mempererat persaudaraan dengan siapapun. Jangan pernah memperbesar perbedaan, dan jangan pernah menilai sesuatu di luar diri kita. Jangan pernah, karena itu akan memunculkan bibit-bibit perpecahan. Mari kita saling menyadari dan saling menghormati. Semua bela diri itu baik, semuanya baik, dan kehebatan suatu bela diri itu tergantung dari praktisinya. Maka itu sebabnya dalam pertandingan ada yang kalah dan menang, ada yang menang. Suatu ketika menang, suatu ketika kalah. Dan saya juga bergaul dengan banyak praktisi bela diri, persahabatan, saling menghormati. Dengan pelatih-pelatih bela diri juga saya bergaul, saya menghormatinya. Alhamdulillah mereka juga begitu. Sebenarnya bagaimana kita menempatkan diri? Jangan kita tempatkan diri kita di atas orang, tapi kita tempatkan diri kita sejajar. Sehingga dengan kesejajaran itu kita saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga. Baik sahabat, ini video saya ketika di MNC TV. Silakan kita lihat, ambil manfaat dari apa yang saya katakan. Oke, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Bando dalam acara Mozaik Islam. Pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang kebudayaan dan kekayaan Nusantara yang ratusan bahkan ribuan. Dan hari ini kita berada di daerah Sumatera Barat dengan banyaknya filosofi dan juga kebudayaannya. Salah satunya adalah tentang pencak silat. Kita akan berbicara dengan tokoh Bang Benny Budaya yang ternyata sudah mendunia, sudah mempopulerkan kebudayaan ini ke seluruh pelosok negeri, meliputi kekayaan spiritual. Dan hari ini kita belajar dengan pencak silat. Wah, luar biasa. Subhanallah, pencak silat ini sudah mendunia. Dan hari ini kita belajar dengan tokoh yang bernama Benny Budaya. Bagaimana serunya? Bagaimana filosofi yang terkandung dalam pencak silat ini? Jangan kemana-mana. Langsung kita akan menghampiri dan menjumpai sosok seorang Benny Budaya. Ya, kalian tahu bahasanya dalam perguruan silat kita Pancasuci ini beda dengan orang lain. Kenapa bedanya? Kita tahu banyak di perguruan silat Minang itu diajarkan motonya begini: musuh pantang dicari, bertemu pantang dielakkan. Tapi kita beda. Apa bedanya kita dari mereka? Kita motonya begini: musuh pantang dicari, bertemu dipertimbangkan. Tahu maknanya? Ketika kita timbang, kita ukur kerugian dan keberuntungan. Kalian hadir sebagai generasi pencak silat bertujuan untuk membaiki Nusantara ini. Bukan merecoki, bukan menjadi sok jago. Ya. Dan dalam khazanah ilmu silat kita itu dua. Ada silat fisik dan batin. Itu sebabnya juga moto kita dalam silat kita ini adalah zahirnya silat mencari kawan, batinnya silat mencari Tuhan. Paham kalian?
Jadi ketika saya katakan zahirnya silat mencari kawan, kalian bergaul dengan siapapun. Tapi kalian harus lebih bergaul kepada orang yang memberdayakan diri kalian. Ya, kepada yang tidak memberdayakan, minggir dulu. Dan batinnya silat mencari Tuhan, maka kamu perlihatkan Islam itu bagaimana, kamu perlihatkan Nabi kita bersikap seperti apa ke masyarakat, kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada tetangganya, bahkan kepada keluarganya. Assalamualaikum. Masya Waalaikumsalam. Allah. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Abah sehat. Masya Allah. Jadi abah, bang, ini luar biasa. Tadi saya mendengar abang sedang memberikan nasihat. Tadi cukup menarik nih di Padepokan Pencaksilat Pancasuci ini. Tadi abang menjelaskan apa tadi bang? Motonya bang? Ya, kita motonya musuh pantang dicari, bertemu dipertimbangkan. Bertemu dipertimbangkan. Ya, artinya tidak segala sesuatu yang mesti kita langsung menghajar orang. Masya Allah. Jika perlu kita minta maaf. Jika perlu kita minta maaf. Jika perlu kita minta maaf. Luar biasa. Bang, sekarang saya pengen tanya nih bang, dari sejak kapan nih abang menggeluti dunia silat Minang bang? Betul. Jadi begini, kebetulan memang di keluarga besar saya, di kampung saya, Di mana tempat itu bang? di Solok Saning Bakar. Solok nih bang, oke? Ya. Jadi keluarga kami itu turun-temurun dari ayahanda. Itu kita memang dari kalangan pendekar. Oke. Bahkan saat sekarang pun untuk keamanan di kampung saya sendiri itu abang saya yang pegang. Subhanallah. Jadi turun-temurun sudah ya? Turun, ya. Oke, bang, kalau untuk memperdalaminya sendiri, abang belajarnya sendiri dari sejak kapan? Dari kecil kah? Apa memang abang belajar ke orang-orang lain atau gimana? Ya, jadi ketika belum mulai sekolah saya sudah belajar. Oke. Karena di rumah saya itu memang tempat latihan ramai-ramai. Jadi beliau ayahanda mengarahkan, terus kakak saya yang pertama itu yang mendidik saya. Jadi mendidik gerak silat, bahkan batinnya. Bang, saya kan sering mendengar nih bang, kalau misalkan saya pernah lihat. Dan juga ini pergaulan saya bahkan dengan atlet MMA. Mohon maaf, saya bahasa Inggris nggak pandai, jadi apa betul saya sebutkan MMA saja, itu sesuai dengan saya sebagai orang Indonesia. Ini saya bersahabat atlet MMA kita yang juara dunia, ya, yang belum terkalahkan. Nah, ini videonya percakapan kami, ya. Bagaimana peraturan tinju baru sekarang yang untuk Asian Games? Ya. Cuma yang jelas pada saat ini beliau tidak bisa turun karena ada aturan baru. Ya, ada aturan baru. Nanti kita tunggu saja bulan Februari di One Pride Arena. TV One, ya. Kita tunggu nanti. Kita nonton, pokoknya tenang aja. Oke ya. Sama Mas Agung. Ya, mesti. Nah, sama Agung. Oke. Kita ambil kemenangan. Peace, amin. Amin. Ini video saya waktu itu. Terus ketika saya mendampingin petinju, salah satu atlet petinju kita juga, ada nih videonya, kita lihat juga ya. Musa itu kalau di nabinya itu dulu sekali tinju orang mati sama dia. Musa. Nah, kita buat sekali tinju kita menang. Kalau moto dari saya adalah ketika kita bertanding, jangan pikirkan apa kelemahan lawan, tapi pikirkan bagaimana lawan bisa mengalahkan saya, sehingga akhirnya kita tahu kelemahan kita. Jadi bagaimana lawan mengalahkan saya sehingga akhirnya kita tidak kalah. Nah. Mari bersama kita menampung hari yang akan datang, buka pintu gerbang kesuksesan. Kita gandengan tangan bersama, hancurkan lelah, bangkitkan rasa.
jarak. Wah. Biru Ustaz Wahid Jawa Tengah. Dengan berakhirnya pertandingan ini maka berpulang pertandingan kita untuk sore hari ini. Jalankan lagi di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kembali kita ucapkan kepada para hadirin bahwa kita lakukan kembali pada pukul 19 setelah sholat maghrib dan makan sore. Pokoknya saya menyayangin semuanya. Saya ingin kita kompak semua. Saya ingin kita fokus kepada tujuan kita masing-masing. Mari kita terangkan lampu kita sendiri dan jangan pernah mencoba memadamkan lampu orang atau memecahkan lampu orang. Jadi demikian sahabat semua, para praktisi bela diri, tidak ada yang lebih hebat, semua ada nilai kurang lebihnya, dan keberhasilan juga itu terkadang karena ada keberuntungan. Jadi kita tidak boleh bertepuk dada. Keselamatan juga ketika memang kita pernah berkelahi di jalanan, saya sering berkelahi di jalanan. Ketika kita menang itu kita diselamatkan Allah, ya. Walau saya katakan saya selalu menang itu ya karena diselamatkan Allah, mungkin karena doa saya, mungkin karena amalan saya yang lain, atau mungkin karena memang saya tidak salah. Jadi demikian sahabat, demikian video saya. Mohon maaf, saya ingin kita bersatu. Sukses bagi sahabat semua praktisi bela diri. Mari kita kompak, ya. Hilangkan perasaan iri di dalam hati kita. Hilangkan perasaan ingin mengatakan kita hebat. Dan juga hilangkan perasaan yang kita mencari celah kesempatan untuk menjatuhkan siapapun. Atau mengadu domba siapapun. Baik sahabat, sukses bagi sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semua, praktisi bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.